Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya memperhatikan dan juga mempelajari sebagian besar tokoh-tokoh besar itu mempunyai satu tujuan dalam hidupnya, satu visi yang sangat jelas dalam hidupnya. Ada yang melihat dirinya adalah hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Itu yang dia pilih, dan kemudian dia konsekuen dengan pilihan itu, maka seluruh hidupnya yang paling penting menjalankan kehendak Tuhan. Sehingga hidupnya tidak complicated, pikirannya tidak muyek, karena memilih satu saja yang mempersatukan segalanya. Ada juga yang memilih bahwa hidup itu berarti menolong orang. Maka kemudian dia memilih untuk selalu mengutamakan itu. Di mana-mana pun dia selalu menolong dan berbuat baik. Yang lain-lain kemudian diarahkan untuk menuju kepada satu pilihan ini. Ada orang yang dalam hidupnya memilih yang sangat sederhana. Saya mau menjadi ibu yang baik. Maka seluruh hidupnya dia arahkan untuk menjadi ibu yang baik. Melayani, membesarkan anak-anaknya, menemani dia, karena dia menganggap anak-anaknya itu adalah yang terpenting di dalam hidupnya. Dan kemudian hidupnya lebih tenang, lebih damai. Dan saya bisa mengerti. Karena dalam hidup ini begitu banyak tawaran. Sehingga kalau kita tidak memilih satu di antaranya, kita menjadi bingung sendiri. Mau jadi apa kita ini hidup dalam dunia. Dan kalau kita memilih banyak hal, kemudian kita tidak sadar bahwa energi kita terbatas. Perhatian kita juga tidak banyak, waktu kita juga sempit. Maka kemudian bisa jadi kita tidak sungguh-sungguh menjalankan pilihan hidup kita itu. Maka perlu kita memilih. Di dalam pilihan itu ada kerendahan hati juga, bahwa kita tidak bisa mengerjakan segala-galanya. Di dalam pilihan itu juga ada pengenalan diri. Saya itu cocoknya ya menjadi guru misalnya. Maka saya akan berusaha menjadi guru yang baik. Mendidik anak-anak supaya menjadi pribadi-pribadi dewasa. Yang terbuka, yang pandai, yang penuh syukur dan sukacita. Misalnya. Ada yang memilih saya mau menjadi seorang pengusaha. Pengusaha yang baik, yang bisa menyejahterakan karyawan, yang sungguh bisa menyelamatkan lingkungan, yang sungguh bisa membuat ekonomi berkembang, dan membantu banyak orang untuk bisa hidup dengan memberi pekerjaan. Fokus satu, itulah yang disebut dengan pilihan dasar. Tidak semuanya dipilih, tidak mau menjadi ahli dalam segalanya. Dan itu persis justru tidak tahu apa-apa. Kalau kita fokus pada satu hal, konsisten, tekun, terus mengembangkan diri di bidang itu, maka kita akan menjadi ahli di bidangnya. Dan di situ kemudian kita bisa menyumbangkan apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Kita hidup penuh arti, dan kemudian kita bisa hidup darinya. Maka perlu memilih satu, dan pilihan itu didasari oleh cinta yang mendalam. Berdasarkan passion, sehingga kita tidak melulu bekerja, tetapi sungguh hidup dengan sukacita, mengembangkan diri, dan pada gilirannya bisa menyumbang yang terbaik untuk kehidupan di sekitar kita. Maka pilihan itu menjadi penting. Ada seorang tokoh juga yang mengutip firman Tuhan yang mengatakan, apa gunanya mendapatkan seluruh dunia tapi kehilangan nyawa. Maka kemudian dia berusaha
Bukan hanya menyelamatkan jiwanya sendiri, tapi jiwa banyak orang. Supaya pertama-tama dia sungguh-sungguh mendapatkan keselamatan jiwa raga dan pada ujungnya mendapatkan segala-galanya. Karena kalau kehilangan nyawa ya kehilangan segalanya. Ada juga yang memilih di antara kalian semua cinta kasih, cinta kasih, cinta kasih. Di luar itu keselamatan jiwa-jiwa. Maka kemudian mereka hidup dalam cinta kasih dan berusaha supaya jiwa-jiwa yang mereka temui memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Pertanyaan saya, apa yang Anda pilih? Sudahkah Anda punya pilihan yang sungguh-sungguh didasari pada iman, didasari pada cinta kasih dan passion, sehingga bisa konsisten, bisa tekun, bisa setia. Soalnya kalau kita tidak konsisten dan tekun, kita tidak akan sampai kemana-mana. Kalau setiap kali berubah arah, kita tidak akan menuju kepada tujuan. Coba saja Anda menetapkan tujuan, lalu setiap kali berubah, berbalik arah, berubah, nggak akan sampai. Maka perlu arah yang jelas dan tekun dan setia. Tidak banyak, satu, tetapi jelas berdasarkan motivasi yang kuat, berdasarkan passion, berdasarkan apa yang kita cintai, dan kemudian kita bisa tekun menjalankannya dengan penuh sukacita. Maka hidup kita akan menakjubkan. Hidup kita akan bermakna karena juga kemudian bisa menyumbangkan yang terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka mari kita memilih, terutama berdasarkan iman. Disinilah Tuhan menghendaki saya untuk mengambil pilihan yang kemudian bisa saya tekuni, yang membuat saya berarti. Hidup itu menakjubkan, tetapi kita mesti tahu kemana kita pergi dan untuk apa hidup ini. Ada satu orang juga yang memilih hidup berarti memuliakan Tuhan. Semua yang lain hanyalah sarana untuk bisa memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Saudara-saudari terkasih, pilihan-pilihan itu didasarkan pada kepercayaan kita bahwa Tuhan sudah memilih kita dan mengaruniakan anugerah yang sangat unik agar kita bisa menjalankan panggilan kita masing-masing, memuliakan Tuhan dan menyelamatkan saudara-saudari kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.